Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikucilkan, diganggu, diolok-olok, direndahkan, dikata-katai sebagai orang gila, penyair, penyihir, dan berbagai lontaran-lontaran kalimat-kalimat hinaan lainnya. Kita bisa rasakan ya, bagaimana kalau hal tersebut menimpa kita. Tentu kita akan merasa rendah, merasa dikucilkan dan seterusnya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala kuatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Wala yahzunka qauluhum. Janganlah ucapan-ucapan mereka itu membuat engkau bersedih. Jangan membuat engkau lemah. Jangan membuat engkau terkucilkan. Kenapa? Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah seluruhnya. Huwas sami'ul alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Alim. Ini pelajaran yang sangat berharga, khususnya ketika orang-orang yang berada di atas al-haq, kebenaran itu dimusuhi, diolok-olok, dihina, dikucilkan, yang arahnya seluruhnya adalah supaya menjadikan seorang merasa hina. Kehinaan adalah lawan dari kemuliaan. Kerendahan adalah lawan dari kemuliaan. Ketika seorang dihina, direndahkan, dikucilkan, maka ingat bahwasanya hakikat kemuliaan itu milik Allah. Ini menguatkan kita. Kapan kita berada di atas kebenaran, kebaikan, al-haq, jangan pernah bersedih. Kenapa? Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Allah memiliki nama Al-Aziz, yang maha memiliki izzah, yang maha memiliki kemuliaan, keperkasaan, dan tak seorang pun, tak satu pun makhluk bisa mendapatkan bagian dari izzah, kemuliaan, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya. Oleh sebab itulah di dalam Al-Qur'an disebutkan, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka sungguh kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Bagaimanapun makhluk mau hinakan kita, sebanyak apapun mereka, mau menghina, mau menghancurkan, mau merendahkan, mau melecehkan, kapan Allah yang telah menguatkan kita dengan kemuliaan darinya,
tidak ada gunanya. Makanya sungguh luar biasa pelajaran yang kita dapatkan ketika kondisi Nabi SAW dihina, dicerca, dimaki dan seterusnya, turun ayat menguatkan kondisi beliau. Betul-betul karena kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberikan kemuliaan bagi siapa yang Allah kehendaki, ya kan? Ya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau ya Allah memuliakan siapapun yang kau kehendaki karena kemuliaan milik Allah. Dan engkau merendahkan siapapun yang engkau kehendaki. Oleh sebab itu ikhwah, banyak-banyak meminta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak meminta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya kemuliaan tidak akan didapatkan kecuali dengan mengikuti jalannya Allah. Karena kemuliaan milik Allah. Tidak mungkin Allah berikan kemuliaan kecuali bagi orang-orang yang menapaki jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dipertegas dalam ayat tentang al-izzah, kemuliaan itu, bahwasanya al-izzah lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Sesungguhnya al-izzah itu hanya bagi Allah. Al-izzah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi, dan bagi rasulnya, walil mu'minin, dan bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Adapun orang-orang yang mencari kemuliaan dengan selain menapaki jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka asalnya mereka tidaklah berada di atas hakikat kemuliaan yang sebenarnya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengambil orang-orang kafir sebagai wali, sebagai penolong, sebagai kawan-kawan, sebagai orang-orang yang diberikan loyalitas kepadanya selain orang-orang yang beriman. Mereka menjadikan orang kafir sebagai kawan, sebagai penolong, sebagai kerabat, ya. Allah nyatakan kepada mereka, ayabtaguna indahumul izzah. Memangnya mereka mau mencari kepada orang-orang kafir itu izzah, kemuliaan, ya. Fa innal izzata lillahi jami'a. Padahal kemuliaan itu milik Allah. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dalam ayat ini, ikhwah? Ketika seakan-akan suaranya orang kafir lebih besar, suaranya orang-orang yang menentang lebih marak, lebih membesar, seakan-akan nampak bagi kita bahwasanya kebenaran itu meredup, kadang muncul patah semangat, ya. Maka ketahuilah, ketika banyak yang membela kekafiran, banyak yang membela kebatilan, apakah mereka mencari kemuliaan itu dari mereka? Seorang mukmin yang mendengar ayat ini akan kokoh walaupun dia berada di atas keterasingan. Kenapa? Falillahil izzatu jami'a. Karena kemuliaan miliknya siapa? Milik Allah. Untuk apa membangga-banggakan yang banyak? Untuk apa membangga-banggakan seakan-akan mereka yang menang? Toh kebenaran adalah tetap kebenaran.
kemuliaan berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Islam datang dalam keadaan asing, dalam keterasingan, dan Nabi SAW menggambarkan akan kembali menjadi asing. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, akan kembali menjadi asing. Sungguh beruntung orang-orang yang dia berada di atas keterasingan. Makanya banyak dan sedikit bukan ukuran. Kadang kaum muslimin berada di atas kejayaan, kadang mereka juga mengalami kemerosotan. Maka banyaknya bukan dijadikan dalil, tapi dalil suatu kemuliaan adalah ketika seorang berada di atas jalan yang benar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Jalan menuju kemuliaan hanya satu, yaitu jalan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhullah la yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis tentang kehinaan dan bagaimana seorang bisa terlepas dari kehinaan menuju kepada kemuliaan. Ini dalilnya. Hanya satu ini saja caranya. Kata Nabi, idza tabaya'tum bil 'ainah, jika kalian telah berjual beli dengan cara al-'ainah. Kenapa disebut dengan cara al-'ainah? Salah satu bentuk riba, karena cara ini yang menggiurkan manusia, melupakan manusia dari zikrullah yang mereka anggap menguntungkan. Jika kalian telah berjual beli dengan cara al-'ainah, salah satu bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk riba. Kalian telah sibuk dengan jual beli. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah menarik ekor-ekor sapi. Ini kinayah, bahasa yang menunjukkan kesibukan terhadap peternakan. Wa raditum biz zar', dan kalian telah senang dengan perkebunan. Para ulama menyebutkan semua aktivitas manusia dikumpulkan Nabi dalam hadis ini. Aktivitas mencari nafkah, nggak ada yang lepas dari hadis ini. Mau sebagai apapun dia. Kalau dia pembisnis, masuk dalam apa? Konteks yang pertama, jual beli. Kalau dia di perusahaan tidak lepas dari jual beli. Kalau dia sebagai karyawan tidak lepas dari perbisnisan jual beli. Yang kedua tentang peternakan, salah satu bentuk usaha manusia, dan perkebunan, semuanya disebut Nabi dalam hadis ini. Berarti ada enggak di antara kita yang lepas? Enggak ada ya? Semuanya kita masuk. Jika kesibukan kalian sudah pada perkara-perkara ini, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah, sallatallahu alaikum dhullah, Allah akan timpakan kepada kalian kemelaratan, dhullah, kerendahan, kehinaan. Lawannya apa? Kemuliaan. Kita akan mau belajar tentang bagaimana kita mulia. Sedangkan hadis ini menunjukkan pasti kalian hina, pasti kalian rendah,
pasti kalian cacat. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dan Nabi pastikan la yanzi'uha, Allah tidak akan pernah angkat kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum. Satu saja jalannya, kecuali jika kalian kembali kepada agama kalian. Kita ingin kaum muslimin mulia, dorong mereka kembali kepada agamanya. Jangan cuma Islam KTP, tapi berislam dengan Islam yang benar, Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh, jangan setengah-setengah, jangan akidahnya saja, jangan ibadahnya saja, akidahnya nggak bener, jangan akhlaknya saja, tetapi dalam seluruh aspeknya, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqan, semuanya masuk. Itu namanya berislam kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala adalah kembali kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambilnya dengan benar. Artinya di dalam metode beragamanya. Ini penting. Ada orang yang beragama tapi salah dalam metode beragamanya. Ada orang yang beragama tapi salah dalam metode beragamanya. Contoh kesalahan dalam metode beragama. Agama kamu apa? Islam. Metode dalam mengambil agama, ya seperti bapak saya. Berarti metodenya salah. Metode ini dicela dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mereka mengatakan bahkan kami akan mengikuti apa yang dibawa oleh bapak-bapak kami. Dicela dalam Al-Quran, berarti salah dalam metode mengambil agama. Makanya pengakuan saya beragama Islam saja belum cukup, tapi bagaimana metode Anda di dalam berislam, kan begitu. Jika Anda ingin dimuliakan dengan Islam, metode yang benar adalah metode yang diambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu metode berislam. Kenapa? Karena Allah mengutus nabinya menurunkan Al-Quran supaya diikuti, dan nabinya diturunkan untuk mengajarkan Al-Quran. Berarti metode yang benar dalam beragama adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya siapa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang beragama dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berada di atas metode beragama ini, merekalah yang akan mendapatkan izzah, kemuliaan. Makanya dalam Al-Quran ada orang-orang yang dijamin mendapatkan kemuliaan ini. Siapa mereka? Yang mereka jelas-jelas tidak pernah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah para sahabat. Jadi mereka qudwah, mereka contoh dalam pengikutan, dalam menerapkan metode. Mereka adalah uswah, teladan kita.
dalam menerapkan metode, ya, di dalam beragama, ya kan? Nggak main-main ini. Sahabat ini dipuji dalam Al-Quran tentang hebatnya mereka di dalam metode beragama. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah puji mereka, ya, dalam Al-Quran. Ini jelas sekali menunjukkan keutamaan mereka. Kenapa? Mereka orang yang paling hebat pengikutannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai penjelasan ini kita sudah tahu ada kelompok yang menyimpang. Kelompok apa itu? Quraniyun. Orang yang mengaku mengikuti Al-Quran saja, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi. Baru sampai penjelasan ini, ya, belum penjelasan tambahannya. Baru sampai penjelasan ini, kewajiban mengikuti Nabi. Mereka ada kelompok yang menyimpang, Quraniyun. Kenapa? Karena mereka salah di dalam metode beragama. Dan mereka bukan Quraniyun, mereka Syaitoniyun, ya. Kenapa? Seandainya mereka Quraniyun, pengikut Al-Quran, maka mereka akan mengikuti seluruh ayat di dalam Al-Quran. Salah satu ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul ambil, apa yang dilarang Rasul tinggal. Bagaimana kalian mengamalkan ayat ini? Kalau kalian nggak mau ikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jelas ya penyimpangan mereka. Kemudian jelas kewajiban mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling paham tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat. Mereka adalah qudwah, contoh bagi kita. Lihat ya, saking hebatnya mereka dalam pengikutan, mereka dijamin mendapatkan kemuliaan. Sampai-sampai kemuliaan mereka disebutkan dalam ayat, disiapkan bagi mereka sorga-sorga. Sudah dijamin pahalanya, balasannya, mereka mendapatkan sorga-sorga, ya. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Mereka dijanjikan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, berarti ini mendapatkan kemuliaan, enggak? Mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena mereka benar di dalam metode beragama mereka, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat-umat setelahnya, siapapun yang ingin mencari kemuliaan di dalam beragama pun ternyata dengan cara mencontoh jejaknya mereka. Kan mereka yang sudah dijamin, ya. Kalau mereka sudah dijamin, berarti kita, siapa yang harus kita contoh? Mereka. Karena dari mereka adalah jalur, ya. Kalaupun kita mengatakan kita ikut Nabi saja, bagaimana caranya kita mengikut Nabi kalau kita tidak melalui jalurnya mereka? Makanya agama yang paling hancur adalah agama orang-orang Syiah. Kenapa? Karena mereka telah mematahkan pokok-pokok agama, yaitu jalur dalam beragama. Bagaimana kalau sebagian sahabat mereka kafirkan? Padahal jalur agama melalui siapa? Melalui mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka patahkan jalurnya. Bagaimana mereka bisa beragama dengan benar? Oleh sebab itu para ulama menyebutkan mereka bukan dari Islam, karena metode di dalam berislam adalah melalui jalurnya yaitu jalur para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Siapa yang ingin mulia seperti mereka, disebutkan dalam konteks ayat,
walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semakin pengikutannya mirip dengan mereka, semakin kemuliaannya mendekat kepada mereka. Ya, makanya mereka nggak bisa disaingi, Pak, dari sisi kemuliaan nggak bisa. Bagaimanapun orang-orang terdahulu, bahasa Arabnya salaf, salaf itu bahasa Arab ya, terdahulu itu tetap lebih mulia daripada khalaf, orang belakangan. Pasti, tidak bisa tidak ya. Mereka yang paling baik, makanya berjenjang Nabi berikan jenjang-jenjang. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Artinya kadar baiknya berkurang ya. Tapi tetap siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan tetap dengan mencontoh mereka ya. Radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang terdahulu. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mereka kalau salah saja, kalau mereka terjatuh dalam kesalahan, kalau kita dalilnya mereka kan sahabat bisa salah juga ya. Iya, mereka bisa salah, tapi mereka hidup di zaman Nabi, mereka murid-murid Nabi ya. Mereka kalau salah, di situ ada Nabi yang bisa benahi kesalahan mereka, yang bisa perbaiki kesalahan mereka. Bersamaan dengan itu Nabi puji mereka, dan Nabi larang kita untuk apa? Mencela dan menjatuhkan mereka. La tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian cela sahabatku. Lau anna ahadukum anfaqa, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin ya, dhahaban, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud itu emas ya, maka hal tersebut ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, itu belum bisa menyamai sedekahnya satu mud di antara mereka, walaupun bahkan setengahnya belum bisa menyamai. Artinya apa? Jauh mereka lebih baik daripada kalian. Mereka manusia terbaik ya. Bagaimana tidak ya. Orang belakangan tidak akan bisa mengejar kemuliaan mereka. Kita hanya bisa berusaha untuk menjadi mulia dengan sebab apa mereka yang mulia dengannya, yaitu mengikuti jejak mereka. Tapi kalau ingin dikatakan mulianya kita sama dengan mereka, nggak akan bisa. Dari sisi derajat ya. Kenapa? Semua kemuliaan yang kita dapatkan itu mereka juga dapatkan, sedangkan yang mereka dapatkan belum tentu kita dapatkan. Iya enggak? Paham ya? Saya berikan contoh. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath." Jika manusia meninggal, amalannya terputus kecuali dari tiga. Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat dengannya, au waladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Poin yang kedua perhatikan. Atau ilmu yang memberikan manfaat dengannya. Ini mengalir terus pahalanya. Jadi setiap saya mengajarkan antum mengamalkan, saya dapat pahala. Antum mengajarkan lagi ke yang lain, antum dapat pahalanya dia. Tapi apa yang diamalkan antum dapat pahala, saya dapat juga. Berarti dari sisi ini siapa yang paling banyak pahalanya? Ilmu kita dari mana? Dari guru kita. Guru kita dari mana? Dari guru kita lagi. Gurunya lagi. Dari gurunya, dari para sahabat. Jadi ilmu yang kita sampaikan saat ini, ilmu al-haq yang kita sampaikan ya di tengah-tengah umat, itu semuanya dari siapa? Para sahabat. Berarti mereka dapat pahalanya atau tidak? Dapat kemuliaannya atau tidak?
dapat. Ya. Makanya nggak akan mungkin bisa mengejar, ya. Karena yang kita dapatkan pasti mereka dapat, sedangkan yang mereka dapatkan tidak kita dapatkan. Ya. Jangankan ilmunya, ru'yahnya mereka saja, melihatnya mereka saja kepada Nabi SAW itu kemuliaan yang luar biasa yang kita nggak mungkin bisa dapat. Melihatnya mereka dan hidupnya mereka di zaman Nabi SAW itu sudah kemuliaan yang luar biasa. Ini kemuliaan yang luar biasa. Makanya ikhwah, tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan kecuali dengan mengikuti jejak orang-orang mulia ini. Ini namanya mulia di atas apa? Manhaj as-salaf. Di atas manhajnya mereka. Di atas manhajnya mereka. Manhaj itu artinya metode di dalam beragama. Bagaimana caranya kita mempelajari agama kalau tidak pakai jalurnya mereka? Ya. Nabi menyampaikan ke mereka, mereka yang mahamkan mereka adalah Nabi. Nabi ajarkan, gamblangkan begini. Yang faham siapa? Mereka. Ya. Makanya diantara cara-cara penafsiran adalah penafsiran para sahabat. Kadang tidak disebutkan oleh Nabi, tapi disebutkan oleh para sahabat. Maka kita ambil penafsiran mereka. Mereka yang mencontohkan bagaimana Nabi SAW. Ya. Makanya di zaman-zaman yang seperti ini, kadang seorang butuh mempertegas. Mempertegas dari sisi apa? Setiap orang mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Semuanya, pokoknya yang ceramah di mimbar-mimbar semuanya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang jadi masalah semuanya bertikai, semuanya nggak ada yang sama. Apa yang menyebabkan? Beda faham di dalam memahami apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menyatukannya? Kalau kalian memang ingin bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, fahami dengan cara faham yang sama, metodenya sama. Apa itu? Metodenya para sahabat. Karena mereka muridnya Nabi. Ya. Mereka murid-muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka yang paling faham apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang paling mengerti apa yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang paling tahu kondisi kapan ayat ini turun kepada Nabi SAW, dalam kondisi apa, dalam keadaan Nabi bagaimana, ketika apa, kapan, mereka tahu semuanya. Jadi kalau ingin merujuk, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Siapa mereka? Para sahabat, para pendahulu. Mereka dikenal dengan para pendahulu. Makanya menyandarkan diri dengan metode beragama seperti ini, kata Syekhul Islam, nggak ada aib, nggak tercela. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la aiba ala man yadhhara madhhab as-salaf. Tidak ada celaan sama sekali bagi orang yang dia mau menampakkan madhab salaf. Saya salaf, saya salafi, saya seorang yang mengikut jalannya para salaf, nggak ada celaan, silahkan. Wantasaba ilaih, dan dia berintisab dengannya, bernisbah dengannya. Abu Muhammad As-Salafi misalnya, nggak ada celaan. Kenapa tidak tercela? Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Karena madhab, metode as-salaf ini, metode beragama seperti ini, itu adalah metode yang tidak ada keraguan lagi, hanya kebenaran saja. Kita katakan metode salaf itu kebenaran, jangan di kotak-katik ya. Beda kita mengatakan madhab salaf itu adalah kebenaran saja
nanti ditafsirkan tuh orang salaf mengatakan dia sendiri yang benar. Ya, beda. Itu tafsirnya ente. Ya. Ya kan kita tertuduh seperti itu sekarang. Wahabi itu ya, ngakunya dia sendiri yang miliki sorga. Ya. Semuanya masuk neraka. Ya. Salafi katanya ya, dia sendiri yang benar, semuanya salah. Kalimat kita bukan seperti itu. Kalimat kita merujuk kepada ucapan para ulama, madhab salaf adalah kebenaran. Ya. Masalah ente menunjuk siapa, ya, perorangan itu bukan masalah lagi. Ya. Tidak ada seorang yang terlepas dari dosa, nggak ada. Ya. Siapapun bisa terjatuh di atas pada suatu kesalahan, kan begitu ya? Ya. Apalagi mengakui dirinya saja yang masuk surga. Ya. Ingat, mengakui diri kita saja yang masuk surga itu adalah ciri-ciri dikhawatirkan kita diharamkan dari surga. Ya enggak? Tidak demikian. Ya. Kita tahu bagaimana Umar datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Wahai Hudzaifah, kamu adalah pemilik rahasia Nabi SAW, kau memiliki siapa orang munafik itu kamu tahu. Saya khawatirkan saya termasuk orang munafik. Jawaban Hudzaifah ringan saja. In kunta munafiqan, kalau kamu munafik, tidak mungkin kamu takut. Orang yang takut kemunafikan dia akan terhindar dari kemunafikan. Orang yang merasa aman dari kemunafikan justru akan terjatuh pada kemunafikan. Ya. Ahlu sunnah selalu mengajarkan antara khauf dan raja. Ya kan? Takut terhadap neraka Allah. Takut kita ini dimasukkan ke dalam neraka Allah. Kita takut sekali. Ya. Dan juga kita diajarkan untuk tetap terus mengharap surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diajarkan ya, di dalam madhab ahlu sunnah. Bukan diajarkan surga milik saya. Ya. Bukan. Ya. Tapi kita mengajarkan bagaimana ya, jalan yang ditempuh oleh para as-salaf. Itulah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Waktunya masih ada? Hah? Peringatan nih. Sudah Mas? Baik. Kesimpulan ya ikhwah, raih kemuliaan dengan mengikuti jejak para as-salaf. Bagaimana itu? Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul perhatian ini yang membedakan. Perhatian bagaimana cara murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ajarkan kepada kita. Ingat, kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terkecoh dengan hinaan manusia. Hinaan manusia itu fana. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya yang ada di permukaan bumi ini akan sirna. Sirna sebentar saja. Ya. Bahkan mungkin sirna sebelum kita meninggal. Dan yang jelasnya dia akan sirna bersama dengan akan sirnanya dunia ini. Sirna ikhwah. Ya. Hinaan, celaan itu perkara yang akan hilang dengan sendirinya. Kapan kita tetap kokoh berada di atas kemuliaan ini, kemuliaan Islam, kemuliaan berada di jalan Shiratal Mustaqim, kemuliaan berada di atas manhaj as-salaf, kemuliaan berada di atas jalan yang lurus, maka berbahagialah. Tidak ada kesedihan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.